Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 66. Adimas, potong Pangeran Suelatama. Rasanya jantungnya berdenyut semakin cepal. Namun ia masih tetap berusaha menahan diri. Katanya, kalian semakin jauh tersesal. Aku sama sekali tidak ingin mencampuri persoalan kalian. Biarlah aku bersama para pengawal Pakuan ini berbuat sebaik-baiknya bagi daerah kami yang sempit. Jika aku sudah berhasil menyusun kedamaian hati rakyat Pakuan ini, aku sudah merasa puas dan bahwa hidupku ini punya arti. Baiklah Kakang Mas, sahut pangeran yang bertubuh kecil, kami akan menempuh jalan kami masing-masing. Jika Kakang Mas cemas akan kekuatan kami, besok Kakang Mas dapat pergi ke Kediri atau ke Singasari untuk melaporkan bahwa sebentar lagi akan datang saatnya kebenaran dan keadilan melanda Kediri dan Singasari. Merenggut tanah ini dari runtuhnya peradaban yang sudah kita bangun untuk berabad-abad lamanya. Jadi kalian tetap pada pendirian kalian, bertanya aku Suelatama. Ternyata pertanyaan itu cukup mendebarkan. Karena itu keempat pangeran itu justru terdiam sesaat. Namun Pangeran Indrasunulah yang kemudian menjawab, ya. Kami tidak akan melangkah surut Kakang Mas. Kami akan berjalan terus sampai kepada tujuan kami. Bagaimana dengan Wasi Sambuja? Tiba-tiba saja aku Suelatama bertanya. Guru dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Guru dalam keadaan luka parah ketika ia berperang tanding melawan Witantra. Tetapi pada saat guru sembuh, maka ia tentu akan terjun dalam perjuangan ini. Pangeran Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, jika demikian, silahkan Adimas Pangeran berempat berjalan sendiri. Ternyata aku tidak dapat ikut bersama kalian. Terserah kepada Kakang Mas. Aku tidak mempunyai pilihan lain, jawab pangeran yang bertubuh kecil. Pangeran Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, tetapi Adimas Pangeran. Aku berharap bahwa Adimas tidak melupakan kedudukanku. Aku adalah seorang aku. Aku berada di bawah perintah Kediri dan Singasari, wajah keempat pangeran itu menjadi merah. Mereka menyadari arti dari kata-kata Pangeran Suelatama itu. Bahkan di telinga mereka mirip suatu tantangan, bahwa pada suatu saat mungkin sekali mereka akan bertemu di medan. Namun dalam pada itu, Pangeran Suelatama itu pun berkata, tetapi kalian masih mempunyai waktu untuk berpikir. Setidak-tidaknya di perjalanan kembali dari Pakuan ini. Aku percaya bahwa kalian memang sudah dewasa. Sudah membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, serta bersedia mempertanggungjawabkan tingkah laku kalian. Sesaat keempat pangeran itu pun masih saja terdiam. Namun sejenak kemudian pangeran yang bertubuh kecil itu pun berkata, kami mohon diri. Pangeran Suelatama termangu-mangu sejenak. Terbersit perasaan prihatin yang mendalam di dalam dirinya. Di Kediri beratus ribu anak-anak muda. Tetapi 4 orang anak muda ini akan dapat membakar ketenangan yang sudah merambah sampai ke pedesaan. Tetapi aku Suelatama tidak sempat berbicara panjang. Keempat anak-anak muda itu segera bangkit dan minta diri. Namun ketika aku mengantar mereka sampai di Regol, ia pun masih berkata, Adimas Pangeran berempat, bukan maksudku untuk menganggap anak-anak muda tidak mampu berbuat apapun juga. Anak-anak muda memang dapat merupakan penggerak yang kuat. Tetapi yang kalian lakukan itu kurang mapan. Cobalah melihat dirimu sendiri, sumber dari segala rencanamu itu, apakah karena pengenalanmu atas keadaan Kediri yang sebenarnya, atau karena oleh perasaan kecewa atau tersinggung oleh kegagalan usaha bagi kepentingan sendiri. Bukan maksudku menuduh, tetapi aku minta kalian sempat merenunginya. Keempat pangeran itu seolah-olah tidak mau mendengarkannya lagi. Dalam pada itu Pangeran Indrasunu berkata, kita memang mempunyai sikap yang lain. Baiklah. Kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Demikianlah keempat pangeran yang masih muda itu meninggalkan Pakuan Kabanaran. Mereka masih melihat para pengawal yang sedang berlatih. Bagaimanapun juga, mereka harus mengakui bahwa Pakuan itu adalah sebuah Pakuan yang kuat. Jika benar apa yang dikatakan oleh aku Suelatama, yang membayangkan kemungkinan mereka akan bertemu pada sisi yang berlawanan dari tempat mereka masing-masing berpijak, maka adalah sangat berat untuk berhadapan dengan aku Suelatama. Namun dalam pada itu, Pangeran Indrasunu berkata, apapun yang akan kita hadapi, kita tidak akan melangkah surut.
Aku mempunyai alasan yang kuat untuk bertindak. Namun karena keingkaran Kakang Mas Welatama maka kita harus membuat perhitungan baru. Bukan untuk menggagalkan rencana ini. Tetapi justru sebaliknya, agar rencana kita dapat berhasil dengan baik. Bagus, sahut pangeran yang bertubuh kecil, pada suatu saat kita justru akan mulai dari Pakuan Kabanaran ini sendiri. Kakang Mas Welatama harus tahu, dan kemudian menyesal bahwa ia sudah ingkar janji. Jika Pakuan ini kemudian tidak aman lagi, maka aku Welatama tentu akan dinilai lagi kebijaksanaannya. Baik oleh Kediri maupun oleh Singasari. Ya, jawab Pangeran Indrasunu, kita akan mulai dari dua pijakan. Yang pertama kita akan memaksa Kakang Mas Welatama untuk menyadari kesalahannya, dan kedua, kita akan mulai dari Singasari. Khususnya sebuah padukuhan di luar kota raja yang dihuni orang oleh seseorang bernama Mahendra. Pangeran-pangeran itu mengangguk. Sementara Pangeran Indrasunu pun berkata, sementara itu, kita akan menyebarkan penjelasan sikap dan pendirian kita kepada rakyat Kediri dan Singasari, bahwa tujuan kita adalah untuk kepentingan mereka semua. Ya. Jika mereka dapat mengerti maka mereka tentu akan membantu kita, jawab pangeran yang lain. Namun tiba-tiba pangeran yang seorang lagi bertanya, tetapi apa yang akan kita katakan kepada mereka agar mereka mengerti bahwa kita telah berbuat untuk mereka? Apakah yang akan terasa langsung oleh orang-orang Kediri, sehingga hal itu akan mendorong mereka untuk membantu kita? Pangeran yang lain pun terdiam. Mereka menjadi termangu-mangu. Pertanyaan itu membuat mereka merenung sejenak. Apa yang mereka lakukan itu? Dan apakah yang dapat sebut menguntungkan bagi Kediri itu? Namun akhirnya Pangeran Indrasunulah yang mencoba memecahkan teka-teki itu. Katanya, kita dapat mempergunakan alasan yang paling baik untuk mengajak mulai berpikir. Terutama orang-orang Kediri. Bagaimana? Bertanya saudara-saudaranya. Apapun tujuan akhir yang ingin kita capai, maka untuk membangunkan orang-orang Kediri kita dapat mengajak mereka untuk mengenang kembali masa kejayaan yang pernah dimilikinya. Jika kita dapat membawa mereka kepada satu kenangan bagaimana Ken Arok merampas tanah air ini, maka kita sudah mulai melihat hasil dari usaha ini, berkata Pangeran Indrasunu. Aku mengerti, salah seorang dari keempat pangeran itu menyahut, kita dapat mempengaruhi 1-2 orang pemimpin pasukan pengawal di samping kekuatan dari padepokan yang sudah pasti akan menjadi alas perjuangan ini. Guru-guru kita sudah sepakat, kecuali Wasi Sambuja yang keadaannya belum memungkinkan. Dengan demikian maka keempat pangeran itu pun telah kembali membulatkan tekad mereka untuk berbuat sesuatu. Mereka menganggap bahwa sikap orang-orang Singasari yang banyak dipengaruhi oleh pandangan hidup dari keturunan orang-orang kebanyakan telah menggoyahkan peradaban mereka. Karena itulah, maka ketika mereka kemudian berada di Kediri, maka mereka tidak menunda waktu lagi. Dengan dukungan dari guru-guru mereka, maka mereka telah mempersiapkan kekuatan di padepokan-padepokan. Padepokan yang pada umumnya telah dibiayai oleh pangeran-pangeran itu karena mereka berguru pada padepokan itu. Namun padepokan pangeran yang bertubuh kecil itu agak berbeda. Pemimpin padepokan itu adalah seorang bangsawan pula meskipun bukan tataran pertama. Pemimpin padepokan itu adalah bekas seorang senopati yang mengasingkan diri. Sebenarnya lah sudah ada bibit di dalam hatinya, bahwa ia tidak dapat menerima kenyataan yang berkepanjangan, bahwa Kediri harus tunduk kepada Singasari. Karena itu, ketika muridnya menyampaikan hal itu kepadanya, maka dengan serta-merta ia telah menerimanya sebagai satu sikap yang terpuji. Aku akan berbuat apa saja, agar rencana pangeran itu akan berhasil. Tetapi sudah barang tentu bahwa kita tidak boleh mengharap hasil yang sebaik-baiknya dalam waktu dekat. Besok atau lusa, atau sepekan atau sebulan lagi, berkata gurunya. Maksud guru, bertanya pangeran yang bertubuh kecil itu. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita tidak boleh tergesa-gesa dan salah hitung. Kesalahan yang kita lakukan pada saat-saat persiapan akan menghancurkan usaha itu di tengah perjalanan. Pangeran bertubuh kecil itu mengerutkan keningnya. Tetapi akhirnya mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa gurunya tidak akan berbuat seperti Pangeran Welatama. Yang mula-mula seolah-olah ia sudah menentukan sikap. Tetapi yang ternyata kemudian menjadi goyah, bahkan ingkar sama sekali. Demikianlah, maka persiapan-persiapan pun dilakukan dengan diam-diam. Pangeran Indrasunu sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan gerakan mereka, tidak langsung menusuk ke jantung.
Tetapi sebagaimana mereka makan makanan yang panas, mereka akan memulainya dari pinggir. Semakin lama semakin ke tengah. Sehingga akhirnya, pusat pemerintahan pun akan ditelannya. Di 3 padepokan persiapan-persiapan itu sudah mulai nampak dilakukan. Dengan biaya dari para pangeran itu, maka mereka dapat menghimpun anak-anak muda yang bersedia menjadi cantrik yang mempunyai kedudukan agak lain dengan cantrik kebanyakan. Bersama para cantrik, Putut dan Jejanggan mereka menempa diri. Mereka mendapat latihan kanuragan. Baik secara pribadi maupun dalam kelompok-kelompok pasukan yang lebih besar. Karena hal itu dilakukan di tempat-tempat yang agak terpencil, maka hal itu tidak segera diketahui oleh paja pengawal di Kediri. Sementara itu, di Singasari, sepeninggal Pangeran Indrasunu, maka Mahisa Bungalan pun merasa bahwa sudah saatnya baginya untuk mulai dengan satu kehidupan baru. Ia sudah merasa mapan untuk mulai dengan tugas-tugas keprajuritan yang sebenarnya. Pada saat-saat sebelumnya, meskipun ia belum dengan resmi memasuki tugas-tugas keprajuritan, namun ia sudah menjadi keluarga dari Kesatuan Prajurit Singasari, sehingga karena itu, maka kehadirannya di lingkungan keprajuritan sama sekali bukannya menjadi masalah baru. Namun dengan demikian, maka Mahisa Bungalan telah mengikat diri dalam tugas-tugas tertentu. Ia tidak dapat berbuat menuruti keinginannya saja. Jika ia ingin melakukan sesuatu, maka ia harus mendasarkannya kepada perintah senopatinya. Sementara itu, maka Ken Padmi masih tetap berada di rumah Mahendra. Ia sudah terbiasa hidup bersama kedua adik Mahisa Bungalan yang nakal, tetapi ternyata mereka adalah anak-anak muda yang baik. Namun dalam pada itu, Mahendra sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang terjadi di istana Pangeran Wirapaksi itu masih akan membawa akibat yang panjang. Bahwa Pangeran Hidasimu telah menjadikan padukuhannya menjadi salah satu sasaran pertama dari gerakannya, meskipun padukuhannya itu tidak ada hubungannya dengan usaha Pangeran Indrasunu untuk membangunkan orang-orang Kediri dari keapaannya. Karena itu, maka Mahendra merasa, kewajibannya telah menjadi berkurang justru setelah Mahisa Bungalan menempatkan dirinya di dalam lingkungan keprajuritan. Sebagai orang tua maka Mahendra pun telah mengenyam angan-angan tentang suatu saat, anaknya hidup dalam lingkungan sebuah keluarga kecil. Sebenarnya lah keempat pangeran itu memang harus bersabar. Mereka harus memberikan waktu kepada para pemimpin padepokan, guru-guru mereka untuk mempersiapkan tenaga terlatih. Bahkan dengan diam-diam para pangeran itu telah mengirimkan para pengawal mereka yang terpilih untuk menerima latihan khusus dalam olah kanuragan, terutama dalam kemampuan mereka secara pribadi. Dalam pada itu, guru dari pangeran yang bertubuh kecil, yang menyebut dirinya Resi Damar Pamali, telah benar-benar menyusun kekuatan. Adalah di luar dugaan, bahwa ia mampu menghimpun tenaga yang tidak kalah kemampuannya dengan para pengawal di Pakuan Kabanaran. Sementara kedua orang guru pangeran yang lain, kekuatan Resi Damar Pamali rasa-rasanya mampu untuk mengimbangi kekuatan Aku Suelatama. Sementara itu, Pangeran Suelatama ternyata menjadi lengah. Pangeran itu menganggap bahwa para pangeran yang telah datang kepadanya itu pun sempat merenungi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi mempunyai angan-angan yang menyesatkan. Untuk beberapa hari, bahkan beberapa bulan Pangeran Suelatama masih tetap bersiaga menghadapi segala kemungkinan, jika para pangeran yang kecewa itu datang untuk mencoba menghukumnya. Namun setelah bulan pertama lewat, menjelang bulan kedua tanpa ada kabar beritanya, maka Pangeran Suelatama justru telah bersyukur, karena menurut dugaannya, saudara-saudaranya itu telah menyadari kekeliruannya. Tetapi hal itu memang termasuk diperhitungkan sebaik-baiknya oleh Resi Damar Pamali. Bahkan Resi Damar Pamali sempat mengirimkan petugas sandinya untuk melihat keadaan Pakuan Kabanaran. Namun menurut keterangan yang diperolehnya, Aku Suelatama justru telah mengendorkan kesiagaannya setelah ia menganggap bahwa pangeran-pangeran itu telah dengan diam-diam membatalkan niatnya. Karena menurut dugaannya, saudara-saudaranya itu telah menyadari kekeliruannya. Angger Pangeran, berkata Resi Damar Pamali kepada muridnya, nampaknya waktu yang kita tunggu itu hampir tiba. Tetapi kita masih harus tetap bersabar. Kita tidak mau gagal. Sekali pukul, Pakuan itu harus dapat kita hancurkan. Ya guru, jawab pangeran bertubuh kecil itu, aku memang merasa sakit hati atas sikap Kakang Mas Aku Suelatama. Ia menganggap aku dan ketiga saudara-saudaraku sebagai kanak-kanak yang masih belum nalar. Karena itulah agaknya ia menjadi lengah pula dan menganggap kami tidak akan berbuat apa-apa, sebagaimana tingkah laku kanak-kanak, yang merajuk dan patah. Gurunya tertawa.
Katanya, kita harus mulai mempersiapkan pasukan. Kita akan mengumpulkan semua kekuatan yang telah tersedia di padepokan ini. Demikianlah, pada saat-saat yang memungkinkan, ketika Aku Swelatama telah hampir melupakan keempat orang pangeran itu, maka mulailah mereka justru menghimpun kekuatan. Kekuatan dan 3 padepokan yang besar yang dibiayai oleh para pangeran serta para pengawal, telah berkumpul di padepokan Resi Damar Pamali. Ternyata kekuatan Resi Damar Pamali Liu benar-benar di luar dugaan para pangeran itu sendiri. Kita mempunyai perhitungan yang cermat, berkata Resi Damar Pamali, sudah saatnya kita pergi ke Pakuan Kabanaran. Pakuan itu akan kita pecahkan berkeping-keping. Kita akan mendudukinya dan menghimpun kekuatan di atasnya. Dengan demikian maka kekuatan kita akan diperhitungkan oleh siapapun juga, termasuk Kediri dan Singasari. Sementara itu, kita harus dapat mengambil hati rakyat di Kabanaran dan kemudian terus meluas ke daerah yang lain. Bahkan kota Raja Kediri dan Singasari. Jika keadaan sudah masak, kita akan dengan mudah memasuki daerah yang orang-orangnya telah mengerti apa yang kita inginkan. Keempat pangeran itu telah bersepakat untuk membangun satu perjuangan itu, merasa bahwa mereka benar-benar telah siap. Sehingga akhirnya, hari-hari yang mereka yang tunggu-tunggu itu pun datang pula atas persetujuan Resi Damar Pamali. Dengan didukung oleh Resi Damar Pamali sendiri, 2 orang pemimpin padepokan yang berpengaruh, para cantrik dan para pengawal pun telah mempersiapkan diri memasuki Pakuan Kabanaran. Sementara Pakuan itu sendiri sama sekali tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi. Karena itu, setelah Pakuan itu memperingati hari-hari yang mereka banggakan, maka kesiagaan mereka pun mengendur. Apalagi setelah waktu berjalan terus tanpa ada kesan apapun juga tentang sikap keempat pangeran itu. Pada saat yang ditentukan, Pakuan Kabanaran benar-benar telah dikejutkan oleh serangan yang tiba-tiba memasuki daerahnya. Para pengawal yang tidak siaga sepenuhnya terdesak dengan cepat. Sementara isyarat telah mengumandang merambat dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain mendahului kemajuan pasukan Resi Damar Pamali. Isyarat yang sampai ke telinga para pengawal di pusat pemerintahan Pakuan Kabanaran telah terkejut. Dengan apa adanya para pengawal segera mempersiapkan diri. Mereka segera memasang gelar menghadapi penyerang yang merambat mendekati kota. Sebenarnya lah pasukan itu seolah-olah tidak terhambat sama sekali. Pasukan pengawal Pakuan Kabanaran terdesak dengan cepat. Bahkan 2 orang penghubung telah mendahului pasukan pengawal yang berada di luar kota untuk menyampaikan laporan tentang kekuatan pasukan yang menyerbu Pakuan itu. Kekuatan yang sangat besar, berkata penghubung itu. Berita itu memang sangat mengejutkan. Dari penghubung itu Aku Swelatama mengetahui bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya sendiri yang mendendamnya, karena ia tidak mau dengan langsung melibatkan diri pada usaha mereka untuk menumbuhkan perubahan di Kediri dan Singasari. Tetapi bahwa kekuatan yang datang itu tidak terduga besarnya, memang sangat mengherankannya. Tetapi penghubung yang datang kepadanya itu dapat menjelaskannya, bahwa sebagian dari mereka adalah pengawal dari para pangeran itu yang nampaknya memang sudah dipersiapkan dengan kekuatan dari beberapa padepokan. Aku Swelatama mengangguk-angguk. Katanya kemudian, pasukan kita memang tersebar karena kita tidak menduga hal ini akan terjadi. Isyarat ini akan memanggil mereka, desis seorang senopati. Tetapi memerlukan waktu yang barangkali tidak akan dapat mengimbangi kecepatan laju pasukan 4 pangeran itu, desis Pangeran Swelatama. Kita akan berusaha sang Aku, jawab senopati itu, kita akan mempertahankan Pakuan ini sampai batas kemampuan terakhir. Aku Swelatama mengangguk-angguk. Tetapi sebenarnya lah ia mulai memperhitungkan keadaan dengan cermat. Belum lagi Aku Swelatama mengambil keputusan, maka telah datang penghubung berikutnya. Dengan cemas salah seorang dari mereka berkata, kekuatan mereka tidak dapat diimbangi. Kami telah melihat pasukan yang memasang gelar di luar gerbang kota. Tetapi kekuatan itu tidak akan seimbang. Yang datang bagaikan banjir bandang, sementara bendungan yang kita pasang tidak lebih dari seonggok dedaunan. Bagaimana pertimbanganmu? Bertanya Pangeran Swelatama. Pasukan kita akan digulung tanpa arti, jawab penghubung itu. Pangeran Swelatama mengangguk-angguk. Sementara ia tidak akan dapat menunggu para pengawal yang tersebar. Ia bahkan sebagian dari mereka, sebagaimana biasanya, secara bergilir diperkenankan kembali ke rumah masing-masing. Namun dalam pada itu, isyarat yang terdengar di seluruh kota itu telah memanggil beberapa orang pengawal yang sedang tidak bertugas.
Dengan bergegas mereka kembali ke pasukan masing-masing. Namun yang jumlahnya memang kurang memadai. Sedangkan pasukan yang tersebar di tempat-tempat yang jauh menghadapi kemungkinan meluasnya lagi beberapa kelompok perampok, sulit untuk ditunggu kehadirannya dalam waktu dekat. Karena itu, setelah berbicara dengan beberapa orang senopati, akhirnya Aku Swelatama telah mengambil satu sikap yang sangat hati-hati. Kita tidak mengambil cara yang kasar untuk langsung berhadapan, berkata Pangeran Swelatama, kita harus dapat memperhitungkan keadaan dengan cermat. Jika kita berkeras pada harga diri, maka kita akan tenggelam. Tetapi jika kita memperhitungkan keadaan dengan bijaksana, kita akan tetap menguasai keadaan, meskipun harus melalui jalan yang berliku. Maksud aku, bertanya penghubung yang menunggu hasil pembicaraan dan keputusan aku dengan hampir tidak sabar. Kita akan menarik pasukan kita mundur, berkata Aku Swelatama, kita akan menyusun kekuatan dengan menghubungi pasukan kita yang tersebar. Pada suatu saat, kita akan kembali lagi dengan kekuatan kita seutuhnya. Kebijaksanaan itu memang dapat dimengerti. Sudah tentu Aku Swelatama tidak akan dapat memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh diri di medan tanpa perhitungan, hanya semata-mata karena harga diri. Karena itu, maka perintah yang jatuh, para penghubung itu agar segera menyampaikan keputusan Aku Swelatama. Semua pasukan ditarik dan berkumpul di tempat yang sudah ditentukan oleh Aku Swelatama. Sementara itu, aku pun telah memerintahkan beberapa penghubung yang lain untuk menyampaikan perintah penarikan pasukan yang tersebar, justru pada saat para perampok yang datang dari luar daerah mulai menjamah Pakuan yang tenang itu. Ternyata kebanggaan mereka yang belum lama mereka kenang, 10 tahun yang lalu, sejak berdirinya Pakuan itu, telah terjadi malapetaka. Sehingga karena itu, maka orang-orang terpenting di kota Kabanaran harus menyingkir bersama pasukan pengawal khusus. Demikianlah, maka pasukan yang telah memasang gelar di hadapan regol kota telah mendapat perintah untuk menarik diri. Demikian juga para pengawal yang sedang bertempur di medan untuk menghambat kemajuan pasukan lawan. Ada beberapa orang senopati yang kecewa mendengar perintah itu. Namun akhirnya mereka pun menyadari bahwa mereka tidak boleh kehilangan pertimbangan dan perhitungan. Apalagi setelah mereka mendapat gambaran kekuatan pasukan lawan yang menyerang. Demikianlah kota itu telah dikosongkan. Ketika pasukan keempat pangeran itu mendekati kota, maka segera mereka mengetahui bahwa para pengawal tidak menghambat kemajuan mereka. Karena itu, maka dengan mudah mereka memasuki pintu gerbang kota yang terbuka tanpa seorang pengawal pun. Pengawalnya untuk membunuh diri di medan tanpa perhitungan, hanya semata-mata karena harga diri. Dengan demikian, maka dengan mudah kota Pakuan Kabanaran telah mereka kuasai dalam waktu yang termasuk singkat. Perlawanan hanya mereka jumpai sedikit di perbatasan. Kemudian mereka telah mendapatkan kesempatan yang luas untuk maju tanpa hambatan sama sekali. Tanpa banyak kesulitan maka pasukan Resi Damar Pamali bersama keempat pangeran itu telah menduduki Pakuan Kabanaran yang kuat, tetapi tidak bersiaga. Sementara itu, kedua orang guru pangeran yang lain pun telah berada di antara mereka pula. Hanya Pangeran Indrasunu sajalah yang tidak didampingi oleh gurunya, justru karena gurunya mengetahui kelemahan dari alas perjuangan Pangeran Indrasunu itu. Namun bagi Pangeran Indrasunu, Resi Damar Pamali, guru dari Pangeran Bujakerta yang bertubuh kecil itu telah dapat dianggap sebagai ganti gurunya. Justru Resi Damar Pamali itu mempunyai sikap dan pandangan yang sama dengan dirinya sendiri dan ketiga saudaranya. Kedatangan pasukan yang tiba-tiba itu telah mencemaskan hati orang-orang Kabanaran yang tidak sempat menyingkir. Mereka seakan-akan berdiri di atas bara yang menyala. Mereka yang telah menduduki kota itu tentu dapat berbuat sewenang-wenang atas mereka. Tetapi dugaan mereka salah. Pangeran Indrasunu dengan persetujuan Resi Damar Pamali telah memerintahkan setiap orang dalam pasukannya untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap orang-orang Pakuan Kabanaran. Mereka harus mengambil hati agar orang-orang Kabanaran yakin bahwa Pangeran Indrasunu tengah berjuang bagi kepentingan mereka. Kabar tentang sikap orang-orang kita akan segera memencar ke segenap sudut Pakuan ini, berkata Resi Damar Pamali, hanya kepada para pengawal Pakuan ini yang tidak mau menyerah kita akan berbuat kasar. Demikianlah sejak hari pertama mereka berada di Pakuan Kabanaran, Pangeran Indrasunu dan Resi Pamali telah mulai dengan rencana mereka untuk menyusun pemerintahan.
Bahkan mereka sudah merencanakan untuk menghimpun anak-anak muda yang tersisa untuk memasuki satu lingkungan pasukan pengawal yang baru dengan janji yang dapat mempengaruhi hati mereka. Kita adalah anak-anak muda yang bercita-cita, berkata Pangeran Indrasunu, meskipun Kakang Mas Welatama masih juga terhitung muda, tetapi ia telah melupakan alas tempat ia berpijak. Ia sudah tenggelam dalam kedudukannya yang dapat memberikan apa saja yang diingininya. Sementara itu, Pangeran Suelatama yang terdesak dari Pakuan Kabanaran telah menyusun kekuatan agak jauh dari kota. Aku Suelatama telah memilih tempat untuk sementara di sebuah hutan kecil yang dipagari oleh pebukitan. Sambil menyusun kekuatan yang ada, aku Suelatama juga menunggu pasukannya yang tersebar, yang telah diperintahkan untuk berkumpul di tempat yang sudah ditentukannya. Tetapi ketika dua orang penghubung kembali menghadap aku Suelatama, justru telah timbul satu masalah baru yang menambah rumit persoalan yang dihadapinya. Dengan jantung yang berdebar-debar aku mendengarkan penghubung itu memberikan laporan aku, Panglima pasukan pengawal yang berada di hutan perbatasan menunggu perintah. Sebenarnya lah Panglima telah melihat satu gerakan yang kuat dari sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Ki Jelatang. Rakyat di belakang hutan sudah menjadi sangat cemas. Jika Ki Jelatang itu memasuki telatah Pakuan Kabanaran, maka rakyat di sekitar hutan perbatasan itu akan menjadi sasaran kejahatan yang tidak akan terlawan. Sementara Panglima menyiapkan jebakan dan mudah-mudahan akan berhasil, maka datang perintah aku untuk menarik pasukan itu karena keadaan yang gawat di Pakuan ini. Bagaimana dengan pasukan di Padang Pandiangan? Bertanya aku. Pasukan di Padang Pandiangan akan segera menghadap aku. Tidak ada persoalan yang gawat di daerah itu, jawab penghubung itu. Lalu, tetapi pasukan di daerah Rawa-Rawa Kedung Sertu nampaknya terikat juga oleh satu keadaan yang mirip dengan para pengawal di hutan perbatasan. Agaknya gerombolan yang bergerak di luar perbatasan menghadap ke hutan dan Rawa-Rawa Kedung Seratu itu mempunyai alas kekuatan yang sama. Aku Suelatama menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Namun ia merasa sangat berat untuk menjatuhkan perintah menarik pasukan yang sedang menghadapi kekuatan dari sekelompok penjahat yang akan merusak ketenangan hidup rakyat kecil di perbatasan. Karena itu, maka perintah aku kemudian kepada para penghubung, perintahkan kepada pasukan yang berada di Pandiangan untuk secepatnya datang. Kemudian pasukan di hutan perbatasan dan daerah Rawa-Rawa di Kedung Sertu untuk tetap tinggal, tetapi sebaiknya mereka tidak menunggu, mereka harus mengambil sikap lebih cepat. Baru setelah mereka mengatasi keadaan, mereka aku perintahkan untuk mencari hubungan dengan aku. Aku tidak dapat mengorbankan rakyat di perbatasan itu apapun alasannya. Penghubung itu pun kemudian meninggalkan aku dengan pasukan yang ada padanya. Namun dengan demikian, maka aku masih harus membuat perhitungan-perhitungan yang cermat untuk mengatasi keadaan. Tetapi menurut perhitungan aku Suelatama, pasukan yang ada di Padang Pandiangan itu tidak akan cukup kuat mengatasi kekuatan keempat pangeran yang datang dibantu oleh guru-guru mereka dengan seluruh kekuatan di padepokan-padepokan. Apalagi aku itu pun menyadari bahwa pasukan yang datang itu memang sudah dipersiapkan cukup lama dengan biaya yang disediakan oleh para pangeran yang kaya itu. Karena itulah, maka aku Suelatama harus membuat perhitungan yang cermat menghadapi keadaan. Sehingga dengan demikian maka ia tidak dapat segera mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu. Dalam keadaan yang sulit itu, maka aku Suelatama teringat kepada Wasi Sambuja. Barangkali ia dapat minta pertolongannya untuk memperingatkan sekali lagi, agar Pangeran Indrasunu tidak menjadi semakin jauh tersesat. Karena itu, maka aku Suelatama pun telah memerintahkan penghubungnya untuk pergi ke padepokan Wasi Sambuja. Katakan bahwa aku sudah terdesak. Karena keadaan yang gawat, aku tidak dapat meninggalkan pasukanku, pesan aku Suelatama, jika Wasi Sambuja bersedia, aku mohon ia datang ke tempat ini. Demikianlah penghubung itu pun segera melakukan perintah aku. Dengan tergesa-gesa ia telah menempuh sebuah perjalanan menuju ke padepokan Wasi Sambuja. Berita tentang tingkah laku Pangeran Indrasunu telah membuat Wasi Sambuja berprihatin. Ia menyesali tingkah lakunya sendiri pada saat-saat ia masih mengasuh pangeran yang muda itu. Ia terlalu memanjakannya dan memenuhi segala keinginannya, yang baik maupun yang kurang baik. Ternyata bahwa kemanjaannya itu telah menumbuhkan persoalan yang gawat bagi satu lingkungan yang besar. Bukan sekedar pada beberapa pribadi tertentu saja. Gambaran yang diberikan oleh penghubung itu tentang keadaan aku Suelatama membuatnya menjadi semakin gelisah.
Wasi Sambuja memuji kebijaksanaan aku yang tidak mau memanggil pasukannya yang sedang berusaha melindungi rakyat kecil di perbatasan meskipun ia sendiri sangat membutuhkannya. Tetapi dengan demikian keadaan aku itu sendiri menjadi gawat, berkata Wasi Sambuja. Ya, jawab penghubung itu, pada suatu saat, keempat pangeran itu dapat saja mendesaknya semakin jauh ke dalam hutan, atau mengepungnya dan menghancurkannya. Tetapi bukankah perintah aku kepada pasukannya, apabila tugas mereka telah selesai, mereka harus datang menghadap, bertanya Wasi Sambuja. Tugas itu masih panjang. Para penjahat itu berpangkal di luar daerah Pakuan Kabanaran sehingga sulit bagi pasukan kami untuk langsung menusuk ke dalam sarang mereka, jawab penghubung itu. Lalu, sementara itu, kedudukan keempat pangeran itu akan menjadi semakin kuat. Dengan janji palsu dan hadiah-hadiah yang berharga, mereka akan dapat menghimpun kekuatan di Pakuan Kabanaran sendiri, sementara mereka dapat mulai dengan hubungan-hubungan baru dengan tetangga di sekitar Pakuan kami. Tentu hubungan itu tidak akan dapat berlangsung, sahut Wasi Sambuja, kedudukan keempat pangeran itu masih belum diakui. Tetapi jika itu merupakan satu kenyataan, bahwa yang berkuasa adalah mereka, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari Kediri dan Singasari, sahut penghubung itu. Wasi Sambuja mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud penghubung itu. Namun baginya sulit dapat membayangkan cara yang paling yang dapat ditempuh oleh Aku Suelatama. Ia sendiri tidak yakin, apakah pengaruhnya masih cukup kuat untuk mempersilahkan Pangeran Indrasunu mengurungkan niatnya yang sudah dimulainya itu. Karena itu, maka katanya kepada penghubung itu, baiklah. Aku akan menghadap Aku Suelatama. Mungkin aku dapat mengatakan serba sedikit pertimbangan-pertimbangan yang akan dapat ditempuh. Demikianlah, maka bersama penghubung itu, Wasi Sambuja telah pergi menghadap Aku Suelatama. Sebenarnya lah bahwa Resi Sambuja melihat seperti apa yang dikatakan oleh penghubung yang datang kepadanya. Dengan pasukan yang ada, aku menyusun pertahanannya di sebuah hutan kecil. Namun menurut Aku Suelatama, ia tidak akan mampu bertahan apabila pasukan keempat pangeran itu mengejarnya lebih jauh. Tetapi agaknya mereka sedang menyusun landasan, berkata Aku Suelatama. Tetapi apakah sementara itu pasukan aku yang tersebar sudah dapat ditarik semuanya, bertanya Wasi Sambuja. Aku khawatir bahwa mereka masih belum dapat menyelesaikan tugas mereka. Jika mereka harus aku tarik karena persoalan ini, maka rakyat kecil akan menjadi korban keganasan para penjahat yang sama sekali tidak mau membuat pertimbangan-pertimbangan apapun juga yang menyangkut persoalan yang lebih luas. Mereka tidak peduli apakah Pakuan ini sedang mengalami kekalutan atau sama sekali tidak ada persoalan. Mereka justru merasa mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk melepaskan ketamakan dan kedengkian mereka. Mereka akan dapat berbuat sewenang-wenang, jawab Aku Suelatama. Kemudian, meskipun aku mengerti bahwa mempertahankan Pakuan ini merupakan satu kewajiban penting, namun apakah aku akan dapat mengorbankan rakyat di perbatasan itu? Wasi Sambuja mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya, apakah kita dapat mempergunakan pasukan dari Kediri atau Singasari untuk mengusir mereka? Aku Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku belum memikirkannya. Aku berharap bahwa aku akan dapat mengatasi persoalan ini sendiri. Jika aku menyampaikan persoalan ini kepada Kediri atau Singasari, maka keempat pangeran itu akan menjadi buruan yang akan berakibat sangat buruk bagi mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi dengan perbuatan mereka itu, maka mereka sudah menumbuhkan satu persoalan yang gawat. Pakuan ini bukan barang mainan. Dan mereka sudah merebutnya dari tangan yang berhak. Apakah dengan demikian, masih akan ada pertimbangan-pertimbangan yang justru akan menyulitkan penyelesaiannya? Maka bersama penghubung itu, Wasi Sambuja telah pergi menghadap Aku Suelatama. Sebenarnya lah bahwa Resi Sambuja melihat seperti apa yang dikatakan oleh penghubung yang datang kepadanya. Dengan pasukan yang ada, aku menyusun pertahanannya di sebuah hutan kecil. Namun menurut Aku Suelatama, ia tidak akan mampu bertahan apabila pasukan keempat pangeran itu mengejarnya lebih jauh. Aku Suelatama rasa-rasanya memang sedang berdiri di simpang jalan. Jika ia membiarkan tingkah laku keempat pangeran itu, maka mereka tentu akan menjadi semakin jauh tersesat. Tetapi justru karena mereka telah bertindak,
maka apabila ia melaporkannya kepada para pemimpin di Kediri dan Singasari, maka akibatnya akan sangat gawat bagi keempat pangeran yang sebenarnya adalah saudara-saudaranya pula. Ki Wasi Sambuja, berkata Aku Swelatama, apakah kau tidak ingin mencoba sekali lagi dengan cara yang baik? Kau dapat menemui Adimas Indrasunu dan memberinya sedikit peringatan bahwa permainan ini akan dapat membakar dirinya sendiri. Aku sudah mencoba pangeran, jawab Wasi Sambuja, tetapi ia sama sekali tidak mau mendengarkannya. Pangeran Swelatama mengangguk-angguk. Sulit baginya untuk mengambil satu sikap. Jika ia menunggu, maka kekuasaan keempat pangeran itu di daerah Pakuonnya akan menjadi semakin mantap. Agaknya mereka dapat membujuk anak-anak muda yang kurang kuat sikap dan pribadinya dengan janji-janji dan harapan, sehingga anak-anak muda itu terpikat kepada sikap mereka. Tetapi untuk melawan mereka dengan kekerasan, rasa-rasanya Aku Swelatama masih belum cukup mempunyai kekuatan, sehingga benturan yang akan terjadi, akan sangat merugikannya dan merugikan Pakuonnya. Dalam keraguan-raguan itu Pangeran Swelatama mendengar Wasi Sambuja berkata, Pangeran. Namun demikian, baiklah sekali lagi aku akan mencoba menemui Pangeran Indrasunu. Aku akan menyampaikan segala masalah yang Pangeran hadapi kepadanya, meskipun aku tidak akan justru mendorongnya untuk menyerang Pangeran dalam kedudukan Pangeran sekarang, karena aku mengatakan kelemahan Pangeran. Terima kasih, jawab Pangeran itu, mudah-mudahan kau berhasil. Timbul satu masalah baru yang menambah rumit persoalan yang dihadapinya. Wasi Sambuja itu pun kemudian mohon diri untuk pergi ke pusat pemerintahan Pakuon Kabanaran. Tetapi perjalanan itu tidak terlalu mudah seperti yang diduganya. Di sepanjang jalan ia menemui berbagai macam kesulitan. Para pengawal dari keempat pangeran itu ternyata sangat berhati-hati. Mereka dengan keras memeriksa setiap orang yang mendekati kedudukan keempat pangeran yang didukung oleh guru-guru mereka, kecuali guru Pangeran Indrasunu. Namun akhirnya Wasi Sambuja itu berhasil juga menemui Pangeran Indrasunu. Ia diterima dengan penuh kecurigaan, sehingga Wasi Sambuja merasa bahwa ia selalu berada di dalam pengawasan yang sangat ketat. Orang itu dapat berbuat jahat terhadapku, berkata Pangeran Indrasunu kepada pengawalnya. Jika demikian, apakah sebaiknya orang itu ditangkap saja, bertanya pengawalnya. Pangeran Indrasunu merenung sejenak. Namun akhirnya ia menggeleng lemah, aku masih mempunyai sedikit hormat kepadanya. Biarlah ia mengatakan maksudnya. Tetapi jika ia bermaksud buruk, aku akan memberikan isyarat kepadamu, pengawal itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia mengawasi tamu Pangeran Indrasunu itu dengan sungguh-sungguh. Dalam pada itu, maka Pangeran Indrasunu telah menerima gurunya di serambi istana Aku Swelatama yang sudah dikuasainya, di tempat yang terbuka itu, memungkinkan beberapa orang pengawal mengawasinya dari kejauhan. Setelah duduk sejenak, maka Wasi Sambuja itu pun kemudian mengatakan maksud kedatangannya. Ia berusaha memperingatkan Pangeran Indrasunu bahwa permainannya itu akan dapat membahayakan dirinya. Jika Kediri dan Singasari mengambil sikap yang keras, maka Pangeran tidak akan mampu berbuat apapun juga, berkata Wasi Sambuja. Guru, berkata Indrasunu, jika guru tidak mau ikut bersamaku, silahkan. Tetapi guru jangan menggangguku. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan melangkah surut. Tingkat pemikiran dan perencanaan sudah lewat. Kami tinggal melaksanakannya. Kami sudah menyusun kekuatan yang akan mampu mengimbangi kekuatan Kediri, dan kemudian kekuatan Singasari. Pangeran bermimpi, desis Wasi Sambuja, kekuatan yang dapat Pangeran himpun sekarang ini sama sekali belum berarti apa-apa bagi Singasari. Guru keliru. Guru belum melihat kekuatan kami yang sebenarnya. Selain itu, kami telah berhasil menyusun pasukan yang baru, yang terdiri dari mereka yang telah menyadari kebenaran perjuangan kami. Pangeran, berkata Wasi Sambuja kemudian, jika aku masih boleh memperingatkan, sebaiknya Pangeran menarik diri. Sebentar lagi kekuatan Pangeran Swelatama akan pulih, setelah ia selesai dengan tugas kemanusiaannya. Justru pada saat pasukannya sedang melakukan tugas kemanusiaan, Pangeran telah menyerang. Namun sampai hari ini Pangeran Swelatama masih belum ingin melibatkan pasukan Kediri dan apalagi Singasari. Omong kosong, geram Pangeran Indrasunu, seandainya Kakang Mas Swelatama mengadukan hal ini kepada Kediri dan Singasari, maka tidak akan ada seorang pun yang akan menanggapinya. Kediri akan melihat kenyataan bahwa rakyat Kabanaran lebih senang memilih pemerintahan yang kami pimpin daripada Kakang Mas Swelatama,
sehingga Kediri dan Singasari justru akan mengesahkan kedudukan kami. Satu kesalahan yang besar, desis Wasi Sambuja. Sudahlah. Guru jangan ikut campur, geram Pangeran Indrasunu. Namun sebagai seorang murid aku masih ingin bertanya sesuatu kepada guru. Di mana Pangeran Suelatama sekarang ini bersembunyi? Wajah Wasi Sambuja menjadi tegang. Ternyata bahwa Pangeran Indrasunu sudah tidak mau mendengar nasihatnya sama sekali. Pengaruhnya terhadap muridnya yang seorang itu telah pudar dan bahkan padam. Namun sudah barang tentu bahwa Wasi Sambuja tidak akan bersedia menjawab pertanyaan Pangeran Indrasunu, di mana aku Suelatama bersembunyi. Karena itu, maka jawabnya, Pangeran. Aku tidak tahu di mana Pangeran Suelatama untuk sementara menarik pasukannya. Tetapi yang aku ketahui dengan pasti, ia akan kembali bersama pasukannya untuk mengusir Pangeran. Cukup guru, potong Pangeran Indrasunu, waktu aku berikan bagi guru sudah terlalu panjang. Terima kasih Pangeran, jawab Wasi Sambuja, aku mohon diri. Aku akan kembali ke Padepokan untuk menenangkan hati dan berdoa agar Pangeran mendapat terang di hati, sehingga sempat menilai kembali apa yang sedang Pangeran lakukan sekarang. Jangan membuang waktu dan tenaga yang tidak akan berarti apa-apa, jawab Pangeran Indrasunu, doa guru tidak akan terkabul sama sekali. Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak ingin memberikan penjelasan lagi. Ia pun minta diri dan meninggalkan istana aku. Demikian Wasi Sambuja itu hilang di balik regol, maka Pangeran Indrasunu pun segera memanggil dua orang pengawal terpilihnya. Katanya, kau melihat orang tua itu, ya Pangeran, jawab salah seorang dari kedua pengawal itu. Aku tahu, kalian berdua adalah orang pilih tanding. Apakah kalian berani mengimbangi kemampuan guruku itu, bertanya Pangeran itu. Apakah Pangeran bermaksud agar aku mengejarnya dan menangkapnya, bertanya pengawal itu pula. Tidak. Bukan menangkapnya. Bagaimanapun juga, ia adalah guruku, desis Pangeran Indrasunu. Jadi, ikuti orang itu. Aku yakin ia akan pergi ke tempat persembunyian aku Suelatama, desis Pangeran Indrasunu, jika kalian telah menemukan persembunyian itu, laporkan kepadaku. Kita akan datang beramai-ramai. Nah kau tahu apa yang aku maksud? Mengerti Pangeran, jawab pengawal itu, mengikuti orang tua itu sampai ke tempat persembunyian Pangeran Suelatama. Tepat. Lakukan sekarang, mumpung orang itu belum terlalu jauh. Kami dapat mengikuti jejak kaki kudanya Pangeran. Kawanku ini adalah seorang ahli menilik jejak. Apalagi jejak seekor kuda yang baru saja lewat, sedangkan jejak seseorang pun dapat diikutinya. Bagus tetapi segeralah berangkat, perintah Pangeran Indrasunu. Kedua pengawal itu segera mengambil kudanya. Sejenak kemudian keduanya telah berderap mengikuti jejak kuda Wasi Sambuja. Sebenarnya lah pengawal itu memiliki ketajaman penglihatan atas jejak yang diikutinya. Ia dengan mudah dapat mengenal jejak yang baru. Sehingga dengan demikian maka kedua pengawal itu pun tahu dengan pasti kemana Wasi Sambuja pergi. Dalam pada itu, Wasi Sambuja memang ingin kembali ke tempat persembunyian aku Suelatama. Namun nalurinya memberinya peringatan bahwa memang mungkin sekali Pangeran Indrasunu memerintahkan orang-orangnya untuk mengikutinya, karena itu maka Wasi Sambuja telah memilih jalan lain yang tidak langsung menuju ke tempat yang dituju. Seolah-olah ia mengikuti jalur jalan yang arahnya berbeda. Meskipun pada suatu saat ia akan berbelok menuju ke tempat yang sebenarnya. Karena itu maka kedua pengawal yang mengikuti jejaknya pun telah menuju ke tempat yang tidak semakin dekat dengan tempat persembunyian aku Suelatama. Namun dalam pada itu, ada juga keraguan-raguan di hati kedua pengawal itu. Ketika mereka berbelok memasuki sebuah jalan sempit, salah seorang dari kedua orang itu berkata, aku tidak dapat membayangkan kemana orang tua itu akan pergi. Mungkin aku Suelatama telah menyeberang perbatasan dan memasuki pakuan tetangga. Jalan ini menuju ke perbatasan, sahut yang lain. Meskipun demikian, keduanya memasuki jalan itu pula. Tetapi yang seorang berkata, aku tidak akan salah, jejak ini masih sangat jelas. Aku pun dapat melihatnya, jawab yang lain, sebaiknya kita percepat sedikit. Mungkin kita akan dapat mengetahui dengan pasti, kemana orang itu pergi. Jika ia menyeberang perbatasan, bertanya kawannya. Kita akan melihat suasana, jawab yang lain, jika perlu kita pun akan menyeberang.
Bukankah menjadi rencana Pangeran Indrasunu, bahwa Pakuwon di sekitarnya pun harus tunduk kepadanya sebelum pada suatu saat, Kediri akan dikuasai? Keduanya pun kemudian mempercepat kuda mereka. Dengan demikian mereka berharap untuk dapat mengetahui lebih jelas, apa yang akan dilakukan oleh orang tua itu. Agaknya keduanya pun menjadi curiga, bahwa orang tua itu menyadari bahwa ia telah diikuti dan sedang berusaha melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya itu. Jika ia mencapai sebuah sungai dan menelusurinya, kita harus berhati-hati, desis yang seorang. Kawannya mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, kenapa kita harus berhati-hati? Kita akan mengalami kesulitan untuk menemukan arah. Di dalam air yang keruh, kita sulit untuk melihat jejaknya. Mungkin orang itu berbelok ke kiri. Tetapi mungkin menelusuri sungai itu ke arah kanan, jawab kawannya. Sebenarnya lah bahwa akhirnya Wasi Sambuja itu pun mengetahui bahwa dua orang telah mengikutinya. Ketika ia berada di Bulak Panjang, maka ia sempat melihat dua orang yang muncul dari mulut lorong. Namun agaknya kedua orang itu tidak melihatnya karena ia sudah berada di padukuhan di seberang bulak. Justru karena getar perasaannya, ia menduga bahwa Pangeran Indrasunu tidak akan bertindak jujur. Ternyata dugaanku benar, berkata Wasi Sambuja kepada diri sendiri. Ketika ia meyakinkan untuk kedua kalinya, ia menjadi yakin bahwa ia benar-benar telah diikuti. Dalam pada itu, kedua orang yang mengikutinya itu pun berusaha untuk memperpendek jarak. Dengan mempertinggi kecepatannya mereka berharap dapat mengikuti orang itu secara langsung, agar mereka tidak kehilangan. Ketika pada suatu saat kedua orang itu muncul dari sebuah padukuhan, keduanya menjadi bimbang. Mereka tidak melihat jejak kuda itu lagi. Yang nampak adalah bekas pedati yang lewat menyeret bambu yang ujung-ujungnya menyentuh tanah. Bahkan dedaunan yang agaknya berada di pedati itu pula. Kita lihat beberapa puluh langkah ke depan, berkata yang seorang. Tetapi bekas pedati itu masih tetap menghapus jejak. Gila, geram orang itu, apakah orang itu memang sengaja berbuat demikian? Jika benar demikian, maka pedati itu tentu tidak jauh di depan kita, berkata kawannya. Kedua orang itu pun berpacu semakin cepat. Mereka ingin menyusul pedati yang telah menghapus jejak itu. Jika pedati itu berada di belakang orang yang mereka ikuti, sementara jalan sebuah pedati tidak lebih cepat dari seekor siput yang merayap, maka pedati itu tentu tidak akan jauh lagi di hadapan mereka. Demikianlah keduanya berpacu semakin cepat. Ketika keduanya muncul dari sebuah padukuhan kecil, sebenarnya lah mereka melihat sebuah pedati yang ditarik oleh sepasang lembu, berjalan lambat sekali di jalan yang berbatu-batu. Tidak ada seekor kuda di belakang pedati itu, desis yang seorang. Aneh, sahut yang lain, jika demikian, di mana orang tua itu berhenti? Tentu tidak terlalu jauh. Di jarak antara kita kehilangan jejak itu sampai pada pedati itu. Mungkin ia berbelok, jawab kawannya. Kedua orang itu pun kemudian memutar kuda mereka dan menelusuri jalan kembali untuk menemukan jejak yang hilang itu. Mereka mengamati setiap lorong simpangan. Dalam pada itu, tiba-tiba yang seorang hampir berteriak berkata, aku menemukannya. Ia berbelok lewat jalan kecil ini. Kau mengenal jejaknya? Bertanya kawannya. Kau lihat jejak ini? Kawannya tersenyum. Katanya, kau memang seorang ahli meneliti jejak. Marilah, jangan biarkan orang itu lepas. Kita harus menemukan tempat persembunyian Aku Swelatama, keduanya pun segera berbelok pula mengikuti jalan setapak. Tetapi mereka tidak dapat berkuda bersama-sama. Yang seorang berada di depan, yang seorang berada di belakang. Agaknya kita tidak akan terlalu jauh lagi mengikutinya, berkata yang di depan, nampaknya kita akan sampai ke sebuah hutan perdu. Mungkin ada pedukuhan terpencil di sebelah hutan perdu itu, yang akan dapat menjadi tempat yang baik untuk berlindung. Kamu sudah mengenal daerah ini? Bertanya kawannya. Sampai ke tempat persembunyian Pangeran Swelatama. Tentu. Meskipun belum begitu akrab. Tetapi naluriku mengatakan, bahwa kita akan sampai ke hutan perdu, jawab yang lain. Kau belum mengenalnya dengan baik, desis kawannya. Memang benar. Tetapi kita akan segera mengenalnya sebaik-baiknya. Keduanya pun kemudian berusaha mempercepat kuda mereka. Jalan menjadi semakin sulit. Namun jejak kuda orang yang diikutinya menjadi semakin jelas. Nah, berkata yang di depan, bukankah di depan kita itu sebuah hutan perdu? Kau benar.
Menurut dugaanmu, di belakang hutan perdu itu terdapat padukuhan terpencil, dan Pangeran Suelatama serta sisa pasukannya berada di padukuhan itu, bertanya yang di belakang. Ya, jawabnya, karena itu kita harus berhati-hati. Jika perlu, kita harus meninggalkan kuda kita di hutan perdu itu. Jika kita sudah yakin, maka kita akan segera melapor. Kita tidak perlu mendekat benar, agar kita tidak diketahui oleh para pengawal aku Suelatama yang tentu meronda berkeliling di sekitar tempat persembunyiannya. Kawannya mengangguk-angguk. Setelah menempuh bulak pendek, maka tanah pun menjadi semakin gersang. Bersambung ke bab 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.